بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي kaum muslimin, kaum muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, biidznillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, mencoba untuk membaca kitab Tauhid karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang pada pertemuan yang lalu kita masih membahas bab ke-29 dari karya beliau ini, babun ma jaa'a fil istisqa'i bil anwa'. Bab yang berkaitan dengan al-istisqa, meminta hujan kepada bintang atau menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Dalil yang terakhir yang kita baca pada pertemuan yang lalu adalah hadis dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amri jahiliyati la yatrukunahun. Ada 4 perkara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada umatku, min amril jahiliyah, termasuk perbuatan jahiliyah, la yatrukunahun, di mana mereka tidak meninggalkannya. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab, membanggakan nasab atau leluhur nenek moyang atau hal-hal mulia yang dimiliki olehnya. Dan ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita jelaskan bahwa Islam telah menetapkan sebuah ketetapan dalam surat Al-Hujurat bahwa kemuliaan itu dimiliki karena ketakwaan kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Adapun kemuliaan dan kehebatan yang dimiliki oleh nenek moyang atau leluhur, maka ini sebenarnya tidak berpengaruh pada diri seseorang jika seandainya ia tidak memiliki keutamaan dan kemuliaan tersebut. Sebagaimana yang kita nukilkan pada pertemuan yang lalu perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an,
Beliau berkata, "Kun ibna man syi'ta waqtasib adaba." Jadilah engkau anak siapapun, kata beliau. Tidak penting siapa orang tuamu, namun iktasib adaba. Tuntutlah ilmu, belajarlah adab, belajarlah sastra. Yughnika mahmuduhu anin nasabi. Maka ilmu yang kau miliki, keahlianmu dalam sastra akan mencukupkan kemuliaanmu dari sisi nasab. Artinya kau akan memiliki kemuliaan sekalipun mungkin engkau bukan dari keturunan orang-orang mulia. Innal fata may yaquluha ana dha wa laysa al fata may yaqulu kana abi. Seorang pemuda yang baik, seorang pemuda yang bagus adalah seorang yang mengandalkan dirinya sehingga ia berkata, ha ana dha. Inilah saya apa adanya. Inilah saya orangnya dengan keutamaan-keutamaan dan kemuliaan yang saya miliki. Dan seorang yang mulia atau yang baik tersebut bukanlah orang yang mengatakan kana abi. Ayahku, orang tuaku, leluhurku, nenek moyangku. Ya, ini yang kemarin telah kita jelaskan dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Berikutnya Nabi SAW menyebutkan sifat jahiliyah yang kedua, at-ta'nu fil ansab. Mencela garis keturunan. Ya, mencela garis keturunan. Di mana telah kita jelaskan juga pada pertemuan yang lalu bahwa antara poin yang pertama dengan yang kedua ini sangat erat kaitannya. Orang kalau sudah membanggakan leluhur, membanggakan nenek moyang, ini pasti akan menjadikan dia mencela orang yang tidak punya hal yang sama. Ya, kalau sudah menganggap bahwa dia dari keturunan mulia, keturunan orang hebat, keturunan pembesar, dia pasti akan merendahkan orang-orang yang tidak seperti itu. Maka at-ta'nu fil ansab erat kaitannya dengan yang pertama. Dan Islam sangat menentang orang yang merendahkan orang lain karena garis keturunannya. Bahkan kemarin telah kita bacakan satu kasus yang terjadi antara Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu dengan siapa? Dengan Bilal ibn Rabah. Di mana saat itu Abu Dzar Al-Ghifari merendahkan Bilal ibn Rabah dengan menyebut garis keturunannya, yakni dari seorang wanita yang berstatus budak. Ya, maka di situ Nabi SAW marah besar kepada siapa? Abu Dzar Al-Ghifari, di mana Nabi SAW bersabda, "A'iyyartahu bi ummi." Apakah engkau mencelanya karena ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah. Engkau seorang lelaki yang pada dirimu masih ada sifat apa? Jahiliyah. Jadi at-ta'nu fil ansab tidak boleh. Ya, sekalipun mungkin ini anak memang dari orang tua yang jahat misalnya dan sebagainya, kita tidak boleh mengatakan anak perampok misalnya. Anak koruptor. Ya, tidak boleh. Karena Islam telah menetapkan wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang yang berdosa, ya, seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Apa kesalahan yang mesti dinisbatkan kepada anak dari kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya? Ya, maka tidak boleh. Maka Islam tidak mengenal yang namanya dosa warisan. Islam tidak mengenal yang namanya dosa warisan. Siapa yang bersalah itu yang akan dihukum. Siapa yang melakukan kejahatan itu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Adapun orang yang tidak melakukan kesalahan, maka ia tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan orang lain. Ini Islam. Mungkin ada sebagian bertanya tentang sebuah hadis. Tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkomentar atau bersabda tentang anak yang dihasilkan dari hubungan zina. Ya, ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan anak yang dihasilkan dari hubungan apa? Hubungan zina.
Di mana isyarat dari hadis tersebut Nabi SAW mencela garis keturunan itu. Maka dalam sebagai riwayat Nabi SAW sebutkan bahwa dia tidak akan masuk surga. Dia tidak akan masuk surga. Ini bukan berarti bahwa anak ini tidak akan pernah masuk surga, tidak. Akan tapi Nabi SAW ingin menjelaskan bahwa pengaruh ayah dan ibu itu sangat berperan pada kesalihan anak. Ya, pengaruh ayah dan ibu, kesalihannya, kebaikannya, kejahatannya itu sangat berpengaruh pada siapa? Pada anak. Ya, kalau seandainya ada di antara mereka yang mungkin ayahnya buruk, ibunya buruk, tapi kemudian ia menjadi seorang saleh atau salihah, maka insyaallah dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana mungkin kita lihat para sahabat dilahirkan di antara mereka memiliki ayah dan ibu yang jahat. Ya, ayah dan ibu yang jahat, musyrik, menyembah berhala, melakukan zina, mencuri, berkhianat dan seterusnya. Akan tapi lahir dari mereka, dari orang tua mereka, sahabat-sahabat terkemuka. Seperti Khalid bin Walid, Amr bin As. Ini ayahnya punya sejarah kelam. Bahkan kita tahu sahabat yang mulia bernama Ikrimah ibnu Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Nabi SAW katakan bahwa Abu Jahal itu adalah Fir'aun umat ini. Tapi anaknya Masya Allah Ikrimah, ya salah satu yang antara pejuang terdepan dari pejuang Islam setelah beliau masuk Islam di penaklukan kota Makkah Al-Mukarramah. Namun intinya tetap kesalihan orang tua, kebaikan orang tua, ini kaitannya sangat erat dengan apa? Dengan kesalihan anak. Makanya ada seorang salaf tatkala melihat anaknya sedang istirahat dan dia mengerjakan ibadah salat, dia kemudian melihat anaknya sembari berkata, demi Allah, saya akan menambah jumlah rakaat salatku, saya akan tingkatkan ibadahku demi engkau. Demi engkau. Jadi dia perbaiki dirinya demi agar anaknya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini yang ingin dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya apapun garis keturunan seorang, sejahat apapun orang tuanya, dan kalau kita lihat dia adalah orang baik, maka kita tidak boleh mencelanya karena orang tuanya. Ini tidak boleh. At-ta'nu fil ansab, mencela orang karena garis keturunan, ini merupakan salah satu di antara kebiasaan jahiliyah yang dilarang dalam Islam. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan bab, ya, al-istisqa bin nujum. Al-istisqa bin nujum. Kita selalu ulang-ulang terjemah dari istisqa bin nujum bisa berarti meminta hujan kepada bintang. Bisa berarti menisbatkan sebab turunnya hujan kepada bintang. Dua makna ini mempengaruhi hukum pelakunya. Kalau meminta hujan kepada bintang, contoh misalnya dia berkata kepada bintang-bintang, turunkan hujan untuk kami, maka ini sama saja menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik apa? Syirik besar, menyebabkan seorang keluar dari Islam karena dia meyakini bahwa di alam semesta ini ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau yang dimaksud dengan al-istisqa bin nujum artinya menisbatkan turunnya hujan atau menisbatkan sebab turunnya hujan kepada bintang, maka ini syirik kecil. Jadi yang menukar hujan adalah Allah, tapi sebabnya adalah apa? Bintang. Ini syirik kecil. Karena Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah mengkaitkan sebab turunnya hujan kepada apa? Kepada bintang. Ya. Sebab turunnya hujan kepada apa? Kepada bintang. Ini tidak ada. Makanya tatkala menyandarkan sebab turunnya hujan kepada bintang, ini salah satu di antara bentuk apa? Kesyirikan. Dan ini adalah syirik apa? Syirik kecil. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah penulis memasukkan hadis ini dalam bab maja'a fil istisqa'i bil anwa'. Bab maja'a fil istisqa'i bil anwa'. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, yang keempat yang termasuk sifat apa? Jahiliyah. Yang keempat adalah an-niyahah. Niyahah diterjemahkan dengan meratap.
Niyahah meratap, yakni meratapi orang yang telah apa? Meninggal. Dan meratap ini adalah kebiasaan jahiliyah. Bahkan merupakan salah satu di antara kebanggaan mereka meratapi orang yang telah meninggal. Sampai di antara wasiat mereka sebelum meninggal, di antara wasiatnya adalah untuk diratapi. Ya. Jadi kalau nanti saya meninggal, ini wasiat pesan mereka orang jahiliyah, ratapi saya lebih dahsyat daripada ratapan yang dilakukan oleh keluarga fulan tatkala bapaknya meninggal. Ini saling wasiat. Bahkan nggak cukup keliling gang-gang kampung, jalan-jalan di daerah tersebut, sampai naik gunung ngeratapnya. Karena belum ada pengeras suara ya. Kalau ada pengeras suara cukup satu tempat, keraskan, nangis sekuat-kuatnya, sebutkan kehebatan dia dan sebagainya. Jadi ini adat mereka. Ya, jadi kalau diratapi dengan ratapan yang luar biasa, menyebutkan kehebatannya, menyebutkan keutamaannya dan sebagainya, ini lebih semakin banyak orang meratapinya, semakin top ini orangnya. Jadi mereka saling berpesan, berwasiat. Karena ada sebuah hadis yang juga baik untuk diluruskan tatkala kita mengkaitkan dengan pembahasan ini. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal mayyit la yu'adzabu bi bukai ahli." Sesungguhnya sang mayit akan disiksa. Ini terjemahannya secara harfiah. Sesungguhnya sang mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya. Sang mayit, jenazah akan disiksa oleh Allah karena apa? Tangisan keluarga. Apa maksudnya? Bukankah tadi sudah kita katakan wala taziru waziratun wizra ukhra? Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Apa salahnya mayit ini? Yang menangisnya kan keluarganya. Kenapa dia disiksa? Gara-gara tangisan keluarga. Dia nggak berdosa, dia tak bersalah. Yang bersalah adalah yang hidup. Kenapa mereka meratapinya? Lalu kenapa sang mayit disiksa? Maka ada dua pendapat. Pertama, yang dimaksud dengan azab diterjemahkan dengan siksa, ini berat maksudnya. Karena tatkala keluarga meratap mengatakan, "Ayah, engkau adalah orang ini," engkau sambil menangis, maka malaikat akan memukulinya sembari berkata kepadanya, "Apakah benar engkau seperti itu?" Gitu. Jadi disudut-sudutkan malaikat. Benar engkau seperti itu? Memang hebat engkau seperti itu. Gitu. Dia sehingga merasa apa? Merasa berat karenanya. Karena adab dalam bahasa Arab itu tidak diterjemahkan, mesti harus diterjemahkan siksa. Karena Nabi SAW bersabda, "As-safaru qit'atun minal adab." Perjalanan jauh itu bahagian daripada siksa. Orang pergi ke Jakarta merasa tersiksa, nggak happy mungkin dia. Nah, ya. Tapi Nabi tetap katakan tersiksa. Kenapa maksud tersiksa? Orang kalau sedang dalam perjalanan safar itu berat rasanya. Dia cepat ingin kembali. Ada beberapa hal yang tidak bisa dikerjakan. Saya yakin siapapun di antara kita yang safar lebih nyaman tidur tatkala dia mukim daripada tatkala dia apa? Safar. Kita kalau bepergian jauh, meninggalkan anak dan keluarga kita, gimana selera makan kita? Gimana? Kalau safar gimana selera makan antum? Bertambah? Nggak cocok berarti kita bahas. Saya mau katakan berarti kurang sayang anak dan istri kan. Baik. Secara umum kita katakan tidur terganggu, seleranya kurang. Ya kalau di rumah mungkin hanya tumis apa? Kangkung nikmatnya luar biasa. Tapi kalau kita di safar makan tumis kangkung, lemes kan gitu kan. Baik, ini safar. Maka Nabi katakan qit'atum minal adab. Jadi adab itu bisa diartikan siksa, bisa diartikan sesuatu yang memberatkan. Ini makna yang pertama. Jadi disiksa di situ artinya akan menjadi berat bagi dia tatkala dia dipuji-puji, dia disanjung-sanjung dan dia diratapi. Apakah memang kau pantas diratapi sehebat itu? Siapa sih engkau, kata malaikat? Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, disiksa karena ratapan keluarganya. Ini apabila dia betul-betul disiksa, apabila dia berwasiat sebagaimana kebiasaan jahiliyah.
Nah, ini kalau dia ada pesan, dia berpesan, berarti ada peran dia dalam maksiat tersebut. Memang dia tidak melakukan, tapi dia berpesan. Nah, anakku, kalau nanti saya meninggal, tangisi bapak, lebih hebat daripada tangisan tetangga kita kemarin. Saya lihat kok hebat kali tangisannya gitu. Ah, ini kena dia. Karenanya, jika saat ini kita hidup di daerah yang banyak orang meratapi orang yang meninggal, wasiatkan untuk agar tidak diratapi. Alhamdulillah, kita kaum muslimin, mayoritas di negeri kita, hampir bisa dikatakan tidak ada yang meratapi. Ya, ada sebagian di luar Islam melakukan itu. Tapi kita alhamdulillah. Dan meratap ini bukan menangis ya. Meratap itu bukan apa? Menangis. Jadi jangan antum pahami bahwa meratap yang termasuk bagian jahiliyah adalah menangis. Salah. Jangan tatkala ayah antum meninggal, kemudian antum tertawa. Iya, ini ngaji sesat nih gitu ya. Senang warisan, dapat warisan. Hah? Istri meninggal ketawa. Anak meninggal tertawa, tidak. Nabi SAW tatkala memangku cucunya, beliau meneteskan air mata. Sampai saat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Anda menangis?" Maka Nabi katakan, "Hadi rahmah." Ini salah satu di antara tanda kasih sayang, dan Allah akan menyayangi orang yang memiliki hati penyayang. Jadi kalau menangis tidak, tapi yang dilarang meratap, yakni tangisan dengan suara keras yang biasanya disertai dengan ucapan-ucapan. Siapa lagi yang akan membimbing kami, yang akan menafkahi kami setelah Engkau tiada? Ya Allah, di mana kalau seperti itu? Ya. Atau dengan mengoyak-ngoyak baju, memukul-mukul kepala atau pipi, berguling-guling. Ini tidak boleh. Nangis-nangislah. Siapa yang tidak sedih tatkala ditinggal oleh orang yang dia cintai? Siapa yang tidak sedih? Ya. Makanya orang yang bersedih atas meninggalnya orang yang dia cintai, ini menunjukkan dia punya sifat pengasih dan penyayang. Dia punya sifat kasih dan sayang dalam dadanya. Maka Nabi katakan ini rahmat. Ini rahmat. Ya. Jadi niyaha ini adalah kebiasaan apa? Jahiliyah. Ini adalah kebiasaan jahiliyah. Para ulama memberikan definisi raf'us sauti bil buka'i 'alal mayyiti qasdan. Mengangkat suara dengan tangisan dilakukan dengan sengaja. Itu niyaha. Sengaja memang. Jadi seperti bernyanyi dia kalau ada orang meninggal. Bahkan diajak kawan-kawannya untuk apa? Untuk apa? Untuk yuk nangis sama saya. Datang, nangis. Nanti datang lagi, tambah nangisnya lagi. Sore, naikkan volumenya. Malam, naikkan lagi. Gitu. Nanti setelah itu, ya sudah santai. Nanti datang lagi, nangis lagi. Sengaja. Tapi orang yang sedih tanpa ada unsur kesengajaan karena jenazah datang, kemudian dia tidak bisa menahan dirinya sampai keluarlah suara tangisannya, maka kita ingatkan, rendahkan. Tapi ia tidak termasuk apa? Meratap. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada makna yang lain an-nadbu. An-nadbu itu niyah dan nadab, ini adalah dua kalimat yang sering diikutsertakan dalam pembahasan, yakni menyebutkan kebaikan-kebaikan yang telah meninggal dalam tangisan tersebut. Ya, disebutkan kehebatannya, engkau ada seorang pemberani, engkau ada seorang dermawan, engkau dan engkau. Ini tidak boleh. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha." Seorang wanita yang meratapi orang yang meninggal dan ia tidak bertaubat sebelum ia wafat. Seorang wanita, bukan berarti laki-laki tidak diancam. Di kalangan bangsa Arab dulu yang meratap itu wanita. Bahkan secara umum
yang tidak bisa menahan diri dari kesabaran atas musibah yang menimpanya, mayoritasnya apa? Wanita. Ya. Karena wanita memiliki hati yang lebih apa ya bahasanya? Sensitif gitu. Lebih lemah. Ya, lebih lemah. Makanya laki-laki tidak boleh punya hati seperti wanita. Enggak boleh. Laki-laki harus punya hati lebih kuat dari hati wanita. Karena kalau laki-laki punya hati yang lemah seperti hati wanita, maka laki-laki ini lebih bagus pakai cadar atau jilbab daripada pakai jubah. Ya. Jadi perbedaannya kualitas daripada hati laki-laki dan wanita, dan ini bukan untuk menyudutkan wanita, kan, tapi ini memang ini ketentuan yang Allah apa? Tentukan sesuai dengan tugas yang Allah embankan untuk mereka dalam kehidupan dunia. Jadi memang diciptakan, ditakdirkan seperti itu. Dan itu bukan menyudutkan atau meremehkan, merendahkan apa? Wanita. Tapi dengan memahami karakter hatinya, dengan itu kita bisa memuliakan dia. Dengan itu kita bisa apa? Memuliakan dia. Jadi dahulu yang meratap ini mayoritasnya adalah apa? Wanita. Ya, karenanya biasanya ayah itu berpesan kepada anak putrinya untuk meratapinya, bukan kepada anak laki-lakinya. Ya, karena biasanya anak laki-laki ini punya hati kuat. Ya. Kadangkala dipaksa nangis pun tidak apa? Tidak menangis-nangis, ya, keluar air mata. Ya, baik ada laki-laki yang memang tidak bisa apa? Menangis, tapi berlatihlah untuk bisa apa? Menangis, tapi jangan sering-sering menangis. Berarti untuk menangis. Karena menangis ini kata Rasulullah tadi, rahmat. Apalagi kalau menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW secara khusus di sini mengancam wanita. Walaupun laki-laki kalau saat melakukan juga terancam dengan ancaman ini. Apa kata Rasulullah? Kalau ia tidak bertaubat sebelum ia wafat, ia telah melakukan dosa besar. Meratapi orang yang telah meninggal, ia telah melakukan dosa besar. Dan kalau ia tidak bertaubat, ini menunjukkan bahwa taubat itu menghapus semua dosa. Ya, tanggungan atau tuntutan dosa, kalau orang sudah bertaubat hilang tuntutannya. Karena Nabi SAW mengatakan kalau ia meninggal dan belum bertaubat, dikaitkan dengan belum bertaubat. Kalau sudah bertaubat, selesai. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa diampuni oleh Allah. Maka kaitannya belum bertaubat. Tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin. Hukuman yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya adalah kelak pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan pakaikan kepada wanita ini pakaian min qatiran. Qatiran artinya cairan tembaga. Pakaian yang berlumuran dari cairan tembaga. Cairan tembaga itu kalau dikaitkan dengan cair berarti apa? Panas. Ya, dipakaikan di tubuhnya pakaian dari cairan tembaga atau tir yang sangat panas. Kemudian juga dipakaikan kepadanya dir'un, yakni pakaian baju besi dari jarab. Jarab adalah penyakit kulit. Jadi hukumannya berat. Ya, dipakaikan pakaian yang panas atau baju besi dari penyakit apa? Kulit yang menyebabkan gatal yang sangat luar biasa. Ini hukuman bagi seorang yang meratap. Kenapa sampai demikian hukumannya? Karena yang meratap itu seakan-akan tidak menerima apa? Takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Ini 4 amal perbuatan termasuk di antara perkara apa?
jahiliyah. Berikutnya, beliau bawakan hadis masih berkaitan dengan al-istisqa bil anwa, menisbatkan hujan kepada bintang. Dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatus subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal lail." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah. Ya, Hudaybiyah tempat yang sangat dekat dengan kota Makkah. Ya. Sebahagian dari tempat ini masuk ke bagian tanah haram. Ya, sebagian Hudaybiyah masuk ke bagian tanah haram. Di sini terjadi perjanjian yang sangat terkenal, ya, yang dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian apa? Hudaybiyah. Dan di sini juga terjadi baiat yang terkenal dengan yang dikenal dengan baiatur Ridwan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kaum muslimin salat subuh di Hudaybiyah. Ala ithri sama'in kanat minal lail. Di mana malam harinya baru turun hujan. Ya, malam turun hujan. Kemudian pagi harinya Nabi mengimami kaum muslimin salat apa? Salat subuh. Dan ini istimewa ya. Turun hujan di sana itu sangat istimewa. Berbeda di kita. Ya, turun hujan kadangkala sesuatu yang tidak apa? Istimewa, karena sering turun hujan. Karena biasanya nikmat itu akan terasa agung dan mulianya kalau sudah tidak ada atau sudah dicabut oleh Allah. Jadi kita menganggap hujan itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Bahkan kalau saat hari-hari turun hujan kita mengeluh. Ya, padahal tidak boleh. Sampai kalaupun hujan begitu deras, bolehkah kita berdoa kepada Allah, ya Allah hentikan hujan? Enggak boleh. Deras sekali hujannya itu. Kita tidak boleh mengatakan ya Allah hentikan hujan. Enggak boleh. Karena hujan itu rahmat. Yang boleh adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya hujan ini adalah hujan yang mendatangkan apa? Rahmat, keberkahan. Ya. Allahumma, itu kalau turun hujan, Allahumma sa'iban nafi'an. Kalau dia terlalu deras, Allahumma hawalaina wala alaina. Turunkan hujan yang bermanfaat untuk kami. Jangan turunkan hujan yang mendatangkan apa? Mudarat bagi kami. Ini diambil dari kisah Nabi SAW khutbah Jumat di musim kering. Nabi khutbah Jumat naik atas mimbar. Kemudian tatkala beliau sedang mengkhutbah, berdiri seorang Arab Badui. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, harta kami semuanya binasa. Ternak-ternak kami semuanya mati. Ya, tidak bisa kemana-mana, tidak ada makanan, tidak ada bekal. Ya, maka ya Rasulullah, doakan agar kiranya Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan kepada kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya langsung dari mimbar saat khutbah Jumat, kemudian memohon agar kepada Allah agar kiranya diturunkan apa? Hujan. Maka Anas bin Malik radhiyallahu taala para sahabat bercerita, ya, kami melihat sudah berapa lama tidak ada awan, tidak ada mendung apapun. Cerah, panas luar biasa. Tapi tatkala Nabi SAW berdoa, tidak lama setelah itu muncul gumpalan-gumpalan awan yang mengarah dari gunung Salah. Ya, yakni dari arah utara Madinah. Datang dari arah utara Madinah. Kemudian setelah selesai sholat, kami sholat Jumat, kemudian bubaran sholat Jumat, kami harus pulang ke rumah dari samping-samping rumah-rumah penduduk karena hujan sangat deras. Kemudian sahabat ini bercerita satu pekan tidak terlihat matahari. Turun hujan terus satu pekan. Subhanallah. Kemudian pagi pekan besoknya, tatkala Nabi sedang berkhutbah, berdiri lagi seorang yang hadir. Sebagian sahabat mengatakan, apakah itu orang yang kemarin atau orang lain? Intinya ada yang berdiri. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, harta kami sudah hancur semuanya. Binatang-binatang ternak kami mati. Kalau kemarin mati karena kekeringan, ini mati karena banjir. Satu pekan hujan. Ya. Itu masih mending satu pekan banjir. Kalau kita satu hari insya Allah banjir mana-mana.
Baik, subhanallah. Maka apa yang dilakukan Nabi? Apakah Nabi mengatakan, ya Allah tahanlah hujan untuk kami, berhentikan hujan untuk kami? Tidak. Nabi SAW mengatakan, Allahumma hawalaina wa alaina, Allahumma alaika bil akam, wal dhirab, wa butunil awdiyah, wa madabitis syajar. Ya Allah, turunkan hujan bermanfaat untuk kami. Jangan turunkan hujan yang mendatangkan mudarat bagi kami. Turunkan hujan di sekeliling kami. Jangan di tempat pemukiman-pemukiman. Ya Allah, turunkan hujan di lembah-lembah. Ya Allah, turunkan hujan di hutan. Ya Allah, turunkan hujan di gunung-gunung. Ya, agar hujan ini bisa disimpan atau ditampung oleh tempat-tempat ini untuk manfaat manusia. Jadi kalau hujan, sering hujan, kita jangan berdoa, ya Allah, hentikan hujan. Ntar kalau dihentikan betul, mati kita semua. Ya? Karena sumber air di bumi ini dari mana? Dari air hujan. Kalau tidak ada hujan, semuanya pasti kering. Jadi sumber air itu dari bumi. Makanya hujan ini, Masya Allah, nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Makanya ada di antara sunnah Nabi, kalau turun hujan, beliau keluar, membasahi tengkuk beliau. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innahu hadithu ahdin birrabb. Ini adalah nikmat yang baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya basahi tengkuk atau mandi hujan. Ya, walaupun tidak benar, sebagian berpendapat bahwa mandi hujan bisa menghilangkan apa? Menghilangkan jin katanya. Ya. Ini tidak ada dalil yang mengisyaratkan demikian. Tapi kalau mandi hujan menyebabkan menggigil, betul. Menggigil kita, itu betul. Kalau kelamaan ya. Intinya mandi hujan, insyaallah hal yang sehat. Walaupun para ulama menjelaskan kesehatannya tentunya dilihat juga. Karena kalau sudah terlalu sering panas, tunggu sekian waktu sampai semua kotoran atau debu yang ada di udara semuanya sudah turun baru mandi. Gitu. Ya, karena kita juga merasakan, ya, tatkala hujan pertama itu apa yang kita rasakan dari hawa. Kalau sudah lama tidak hujan. Jadi dilihat konteks hadis tersebut bagaimana penjelasan dan pemahamannya. Baik, ini hujan. Maka Rasulullah SAW kala itu mengatakan setelah selesai sholat subuh beliau menghadap kepada para sahabat aqbal alan nas. Kemudian Rasulullah bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian setelah turun hujan ini? Ini pertanyaan untuk memantik keingintahuan mereka agar mereka benar-benar nanti mendengar apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka mereka mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini adab ya. Kalau ditanya tidak tahu, katakan tidak tahu. Apakah kau tahu ini? Menurut saya, gitu. Dipaksakan dia. Dia sudah bilang, saya nggak tahu. Dan tak tercela Anda mengatakan tidak tahu. Bahkan Anda tercela kalau Anda sok-sok tahu, itu tercela. Ya, apalagi berkaitan dengan agama. Kalau nggak tahu ya nggak tahu. Ini coba lihat para sahabat. Mereka mengatakan Allah wa Rasulullah. Artinya ungkapan ini muncul begitu saja karena memang ini yang diajarkan Rasulullah kepada mereka. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kami tidak tahu. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman. Berarti ini hadis kursi. Ini hadis apa? Hadis kursi. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pagi ini setelah malam tadi turun hujan, ada di antara hambaku yang beriman kepadaku, ada di antara hambaku yang kafir kepadaku, kata Allah. Adapun yang beriman adalah orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatih. Orang yang beriman itu adalah yang mengatakan alhamdulillah setelah selesai turun hujan kita diberikan hujan di atas karunia dan rahmat Allah. Jadi menisbatkan hujan ini kepada siapa? Kepada Allah. Allah lah yang menurunkan hujan kepada kita. Karena rahmat Allah, karena karunia Allah lah Allah turunkan hujan kepada kita. Ini yang beriman kepadaku, kata Allah. Menisbatkan turun hujan kepada Sang Pencipta, Allah SWT. Fadzalika mu'minun bi kafir bil kaukab. Allah berfirman, ini orang kalau mengatakan demikian, ia telah beriman kepadaku dan dia kafir kepada bintang-bintang. Adapun yang mengatakan mutir Nabi Nawawi kada wa kada, turun hujan kepada kita karena sebab bintang ini, karena sebab bintang ini, maka ini orang kafir kepadaku, beriman kepada bintang. Jadi disebutkan yang menisbatkan turunnya hujan
yang mengatakan bahwa hujan itu sebab turunnya karena bintang, dikatakan berkafir kepada Allah. Melakukan kekufuran. Namun apakah kufur besar atau kufur kecil kita sudah jelaskan. Kalau dia mengatakan bintanglah yang menurunkan hujan itu, dia kafir besar. Tapi kalau dia mengatakan menurunkan hujan adalah Allah, tapi bintang ini adalah sebab, maka ini kufur apa? Kecil. Pertanyaannya, kalau dia mengatakan bintang itu muncul tanda turun hujan, ini apa hukumnya? Apa hukumnya? Muncul bintang itu atau terbit. Ini tentunya ilmu falak ya, peredaran atau pergerakan bintang. Nampak bintang itu, sepertinya besok hujan. Apa hukumnya? Boleh. Sesuai ilmu boleh. Gitu. Boleh ya? Sepakat? Perhatikan ya. Ini jangan salah ya. Jadi kalau menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, sebab hujan itu turun karena bintang ini terbit, bintang itu jatuh, bintang itu bergerak, bintang itu muncul, ini kufur kecil. Yang lebih parah kalau mengatakan turun hujan karena bintang itu yang menurunkan, ini kufur besar. Tapi kalau bintang itu jadikan sebagai tanda, maka ini boleh. Ya, karena salah satu di antara fungsi diciptakan bintang untuk apa? Petunjuk. Jadi bukan petunjuk arah saja kata para ulama. Termasuk petunjuk musim, petunjuk hujan, petunjuk musim panas. Jadi orang-orang yang mempelajari peredaran bintang ini, walaupun kita telah sebutkan terjadi perbedaan di kalangan para ulama boleh atau tidaknya, karena bisa dimanfaatkan untuk yang tidak benar. Tapi hukum asalnya boleh kata para ulama. Dengan catatan digunakan untuk yang benar. Ini bintang kalau terbit, ini biasanya musim angin. Ini bintang kalau terbit, hujan. 3 bulan ke depan ini hujan terus ini. Silakan nanam. Musim ikan ya. Dan seterusnya. Dan bintang ini kemarin sudah kita katakan, bintang itu bukan bentuk bintang ini saja maksudnya. Matahari dan bulan itu termasuk apa? Bintang. Bulan besar. Bulan besar. Apa kata pelaut? Kalau bulan besar? Apa? Ada terjadi perbedaan. Pasang besar ya? Pasang besar. Dan orang di darat mengatakan kalau seandainya bulan lagi besar, jangan potong bambu. Kenapa? Makan rayap. Itu ilmiah. Itu ilmiah. Jadi karena kadar air, ini pasang besar di laut, kadar air itu naik. Jadi itu ilmiah. Jadi aku, ini syirik ini. Jangan antum sikit-sikit apa? Syirik itu antum nggak tahu gitu. Nggak tahu. Kalau nggak percaya coba saja. Potong antum pohon kelapa di saat bulan besar. Insya Allah dimakan buku. Potong kelapa di saat bulan kecil. Insya Allah kuat kayunya. Ini orang dulu punya ilmu ini. Punya ilmu ini. Mereka menanam, itu mereka punya. Dan ini ilmu yang tidak ada masalah sebenarnya. Ini tidak ada masalah. Maka harus dipilah-pilah dia. Jadi jangan semua dikatakan syirik ini semua gitu. Ya, perkiraan cuaca syirik ini kan gitu kan. Enggak boleh. Antum harus belajar. Ya, harus belajar. Wallahu taala ala wa alam. Mungkin hanya dapat kita sampaikan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.